Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang diberkati dan dirahmati oleh Tuhan. Kita bersyukur bersama-sama boleh diperjumpakan kembali dalam persekutuan yang indah di pagi hari ini. Sebelum memulaikan akan aktivitas kita pada hari ini, mari bersama kita mendasarinya dalam firman dan terang Kristus. Karena itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Dan segala puji hormat kami naikkan kepadamu ya Allah yang Maha Kudus. Atas kasih dan perkenan-Mu lah kami boleh menikmati pagi ini. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami mencari hadirat-Mu dan rahmat-Mu dalam kami menjalani hari ini, kami akan dimampukan untuk terus hidup dalam limpahan sukacita dan terus memuliakan nama-Mu dalam setiap aktivitas dan pekerjaan serta juang kami. Bapa di dalam sorga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami telah membuka hati kami, dan dalam kerendahan hati kami memohon rahmat-Mu dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman dalam hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita di pagi ini dari Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31. Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31, demikianlah firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema perenungan kita di pagi hari ini, Kamis 9 September tahun 2021, ialah menolak karena iman. Menolak karena iman. Saudara-saudara, di beberapa kasus di kalangan artis dan figur publik lainnya, agama kini menjadi kiat untuk mengekspos diri agar lebih terkenal. Agama tidak lagi dilihat sebagai fundamental kehidupan, bahkan tidak mengakar. Karena mungkin pemahaman seakan-akan berpindah-pindah agama itu menjadi tren. Bahkan banyak artis yang notabene anak Tuhan naik daun. Namun di perjalanan karirnya menyimpang karena tergoda ketenaran, job, atau karena calon suami atau istri lalu mengikuti keyakinan lain. Kenapa tidak mengikuti pandangan Musa yang orientasinya jauh ke depan? Dalam ayat 24-25 dikatakan bahwa karena iman, maka Musa setelah dewasa lebih suka menderita sengsara daripada menikmati kesenangan dari dosa. Saudara-saudara,
Terkadang pikiran yang pendek dan sesat mengarahkan orang untuk mengambil jalan pintas tanpa pertimbangan yang matang. Kelihatannya seakan-akan menghindari masalah, tetapi sebaliknya mulai memicu masalah. Sikap Musa bukanlah sikap kebanyakan orang dewasa ini yang berupaya mengejar, bahkan kalau boleh meminta menjadi anak angkat raja atau penguasa. Tetapi Musa justru menolaknya. Bahkan hidup berfoya-foya bersama orang-orang kerajaan dihindarinya. Tetapi lebih senang menderita bersama dengan bangsanya yang dijalaninya. Dekat dengan penguasa memberikan rasa aman dan kenyamanan yang menjanjikan. Namun tidak berlaku bagi Musa. Bapak Ibu Saudara-saudara, teladan dari tokoh Musa dapat menginspirasi atau memicu semangat iman kita akan pengandalan Tuhan dan keteguhannya mengikuti kehendak Allah. Oleh karena itu, kita dapat menghayati bahwa terkadang tawaran dunia dan kesenangannya lebih menggiurkan untuk dinikmati. Tetapi yang lebih penting adalah hidup menikmati hikmat Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa hanya karena imanlah kami boleh mengenal akan Engkau dan menikmati akan keselamatan yang telah Engkau nyatakan dalam Kristus Yesus, anak tunggal-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh dipersekutukan di pagi ini menikmati firman-Mu. Meteraikanlah itu dalam hati dan kehidupan kami Tuhan, sehingga kami terus bersuka cita dalam menjalani hidup ini karena firman-Mu yang meneguhkan kami. Kami percaya Tuhan, melalui hikmat-Mu, Engkau senantiasa menuntun dan Engkau senantiasa memampukan anak-anak-Mu yang menikmati sukacita karena berkat dan kemurahan Tuhan. Baik itu pertambahan usia, baik itu ulang tahun pernikahan, lulus ujian, sembuh dari sakit, naik pangkat, atau keberhasilan-keberhasilan lainnya. Sempurnakan sukacita saudara-saudara kami ini. Kami percaya Tuhan Engkau juga senantiasa memberikan pengharapan yang kokoh dan kuat bagi segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Walaupun mereka terbatas secara fisik, tetapi pengharapan mereka tetap kuat di dalam Kristus. Kami berdoa Tuhan, bagi segenap saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini Tuhan bergumul karena sakit, baik itu yang dirawat di rumah, yang sementara berobat jalan, ataupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, berkenanlah Engkau menilik orang tua, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang mendambakan pemulihan dari Allah. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang indah. Tuhan akan menyatakan rahmat-Mu sehingga orang tua dan saudara-saudara kami serta anak-anak kami boleh sembuh dan kembali melanjutkan aktivitas mereka seperti sedia kala. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan bagi setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh jemaat-Mu dalam lingkup pelayanan Jemaat Silo Campagaya. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati akan setiap apapun yang akan diangkat. Teristimewa Tuhan, pada hari Sabtu mendatang akan dilaksanakan vaksinasi dosis pertama di gedung gereja Jemaat Silo Campagaya. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati persiapan-persiapan yang boleh dilaksanakan oleh anak-anak-Mu. Sehingga Tuhan, melalui kegiatan ini, Tuhan memampukan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa Tuhan bagi pelayan-pelayan Tuhan, pendeta bersama dengan keluarga, penatua dan diaken, pengurus OIG, tim-tim kerja yang terbentuk, pengerja gereja. Kami percaya Tuhan senantiasa
memberkati para hamba-hamba-Mu dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan, menggembalakan dan mengayomi umat-Mu. Bapa di dalam sorga, berkati pemerintah kami dari pusat sampai pelosok tanah air dalam memikirkan akan penanggulangan dan juga solusi di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Bapa di dalam sorga, kami akan beraktivitas ya Tuhan. Lindungi dan tuntun kami. Biarlah hikmat Tuhan senantiasa melingkupi kami dan kami mampu menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan perjumpakan dengan kami. Bapa di dalam sorga, ini doa kami Tuhan, harapan kami dan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui santapan rohani kita. Selamat beraktivitas, salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan.